Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sanisa Mutmainah. I'm from English Education major, Class B. For this opportunity, I would like to present the resume of the book, and the title is Approach and Method in Language Teaching, and the author is Jacques Richard. Dalam buku ini ada 3 bab yang menjelaskan tentang pengajaran bahasa dari abad ke abad. Dan bab pertama ini menjelaskan tentang pengajaran bahasa pada abad ke-20. Jadi pengajaran bahasa di abad ke-20 itu ditandai dengan seiringnya perubahan dan inovasi dan perkembangan ideologi pengajaran bahasa yang terkadang bersaing. Sebagian besar pendorong untuk perubahan pendekatan terhadap pengajaran bahasa berasal dari perubahan dalam metode pengajaran. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengajarkan bahasa. Yang pertama adalah metode terjemah tata bahasa. Menurut salah satu kritikus, metode penerjemahan tata bahasa adalah mengetahui segala sesuatu tentang sesuatu daripada benda itu sendiri. Tujuan dari metode ini adalah dari studi bahasa asing untuk mempelajari bahasa secara beruntun, untuk membaca literaturnya, atau untuk mendapatkan keuntungan dari disiplin mental dan perkembangan intelektual yang dihasilkan dari studi bahasa asing. Dan juga terjemahan grammar adalah cara mempelajari bahasa yang mendekati bahasa pertama melalui analisis rinci dari aturan tata bahasanya. Diikuti dengan penerapan pengetahuan sebagai tugas menerjemahkan kalimat dan teks ke dalam atau keluar target bahasa. Dan membaca dan menulis adalah fokus utama dari metode ini. Tujuan yang kedua adalah kalimat merupakan unit dasar pengajaran dan praktik bahasa. Ketiga, akurasi ditekankan. Jadi, seorang siswa itu diharapkan untuk mencapai standar yang tinggi dalam penerjemahan. Karena prioritas tinggi yang melekat pada standar akurasi yang cermat serta memiliki nilai moral intrinsik itu merupakan persyaratan untuk lulus dari peningkatan jumlah ujian tertulis formal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip untuk pengembangan metode pengajaran. Yang pertama adalah pemilihan yang cermat tentang apa yang akan diajarkan. Kedua, menetapkan batasan pada apa yang akan diajarkan. Ketiga, mengatur yang akan diajarkan dalam kaitannya dengan 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang terakhir adalah menilai materi dari sesederhana mungkin hingga yang kompleks. Kemudian bab 2 ini berisi tentang sifat pendekatan dan metode dalam pengajaran bahasa. Nah, pendekatan itu sendiri menurut Anthony itu mengacu pada teori tentang hakikat bahasa dan pengajaran bahasa yang berfungsi sebagai sumber praktik dan prinsip dalam pengajaran bahasa. Ada 3 pandangan teoritis tentang bahasa dan sifatnya. Yang pertama adalah pandangan struktural. Pandangan ini adalah sistem elemen yang secara struktural terkait untuk pengkodean makna, sifat pendekatan, dan metode unit tata bahasa, seperti misalnya klausa, frasa, dan kalimat. Kemudian pandangan kedua tentang bahasa adalah pandangan fungsional, yaitu pandangan bahwa bahasa merupakan wahana ekspresi makna fungsional. Teori ini menekankan dimensi semantik dan komunikatif daripada hanya karakteristik gramatikal bahasa saja, dan mengarah pada spesifikasi dan pengorganisasian konten pengajaran bahasa menurut kategori makna dan fungsi daripada elemen struktur dan tata bahasanya. Yang ketiga adalah pandangan bahasa yang disebut dengan pandangan interaksional. Pandangan ini melihat bahasa itu sebagai kendaraan untuk direalisasikan antara hubungan internasional dan untuk kinerja transaksi sosial antar individu. Dan tujuan metode pendekatan ini adalah
itu didefinisikan terutama dalam istilah produk atau proses. Dicapai melalui proses instruksional, melalui interaksi yang terorganisir dan terarah antara guru, peserta didik, dan materi yang ada di kelas. Kemudian jenis kegiatan belajar dan mengajar. Ini ada jenis peran peserta didik. Menurut Johnson dan Paulson, ini ada beberapa peran peserta didik dalam pendekatan individual untuk pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah peserta didik itu merencanakan program pembelajaran mereka sendiri dan dengan demikian pada akhirnya itu memikul tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di kelas. Juga peserta didik memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Peserta didik adalah anggota suatu kelompok dan belajar dengan berinteraksi dengan orang lain. Peserta didik juga itu membimbing pelajar lain. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik belajar dari guru, dari siswa lain, dan dari sumber pelajaran lain. Dan jenis selanjutnya adalah peran guru. Nah, peran guru dan pelajar ini menentukan jenis karakteristik interaksi ruang kelas di mana metode tertentu digunakan. Peran guru dalam metode ini adalah yang pertama, jenis fungsi yang diharapkan dapat dipenuhi oleh guru itu, apakah itu sebagai direktur praktik, konselor, atau model. Kemudian tingkat kendali yang dimiliki guru atas bagaimana pembelajaran berlangsung. Jadi guru itu mempunyai peran penting dalam pengajaran dalam kelas. Sejauh mana guru itu bertanggung jawab untuk menentukan isi dari apa yang akan diajarkan dan pola interaksi yang terkadang berkembang antara guru dan peserta didik. Dalam metode audiolingual klasik, guru dianggap sebagai sumber utama bahasa dan pembelajaran bahasa. Adapun peran bahan ajar dalam sistem pembelajaran individual, ini ada 4 poin. Yang pertama adalah materi akan memungkinkan pelajar untuk maju dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Kemudian materi akan memungkinkan gaya belajar yang berbeda. Materi juga akan memberikan kesempatan untuk belajar dan digunakan secara mandiri. Materi akan memberikan kesempatan untuk evaluasi diri dan kemajuan dalam pembelajaran. Ada 3 dimensi metode dalam tingkat prosedur, yaitu penggunaan kegiatan pembelajaran seperti contoh latihan, dialog, kegiatan kesenjangan informasi, dan lain sebagainya. Ini untuk menyajikan bahasa baru dan untuk memperluas dan mendemonstrasikan aspek formal, komunikatif, atau yang lainnya dari bahasa target. Cara-cara di mana kegiatan pengajaran tertentu digunakan untuk melatih bahasa, dan prosedur dengan teknik yang digunakan dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang bentuk atau isi ucapan atau kalimat. Yang selanjutnya adalah pendekatan lisan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajarkan bahasa situasional, yaitu untuk mengajarkan perintah praktis dari 4 keterampilan dasar bahasa yang dengan tujuan yang sama dengan sebagian besar metode pengajaran bahasa. Tetapi keterampilan ini didekati melalui struktur dan jenis kegiatan belajar dan mengajar pengajaran bahasa situasional itu menggunakan pendekatan situasional untuk menyajikan pola kalimat baru dan cara mempraktikannya berdasarkan latihan. Situasi akan dikontrol dengan hati-hati untuk mengajarkan materi bahasa baru. Dan adapun peran peserta didik itu dituntut hanya untuk mendengarkan dan mengulangi apa yang dikatakan guru dan untuk menanggapi pernyataan dan perintah. Dan peran guru sendiri itu ada 3. Pada tahap penyajian pelajaran, guru berperan sebagai model, menyiapkan situasi di mana kebutuhan akan struktural sasaran dibuat dan kemudian memodelkan struktur baru untuk diulangi oleh siswa. Kemudian guru menjadi lebih seperti konduktor yang terampil dari sebuah orkestra
seperti menarik musik dari pemainnya. Guru dituntut untuk menjadi manipulator yang tampil menggunakan pertanyaan, perintah, dan isyarat lain untuk mendapatkan jawaban yang benar. Kemudian metode pendekatan lain adalah audiolingual. Nah, metode ini dikenal dengan berbagai macam pendekatan lisan, pendekatan audio lisan, dan pendekatan struktural. Ada desain audiolingualis ini menuntut resistensi lengkap dari kurikulum bahasa asing, dan tujuannya adalah menurut Brooks ini membedakan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari program audiolingual. Tujuan jangka pendek adalah untuk pelatihan dalam pemahaman mendengarkan, pengucapan yang akurat, pengenalan simbol suara sebagaimana tanda grafik pada halaman tercetak, ataupun untuk mengetes kemampuan untuk memproduksi simbol-simbol secara tertulis. Nah, tujuan langsungnya ini ada 3. Yang pertama, kontrol struktural suara, bentuk, dan urutan dalam bahasa baku. Kedua, pengenalan dengan item kosakata yang membawa konten ke dalam struktur ini. Dan yang ketiga yaitu makna. Dalam istilahnya makna itu sebagai simbol-simbol verbal bagi mereka yang berbicara bahasa aslinya. Dan tujuan jangka panjangnya ini harus berupa bahasa sebagaimana penuturan asli menggunakannya, dan harus ada beberapa pengetahuan tentang bahasa kedua seperti yang dimiliki oleh seorang bilingualis sejati. Dan adapun jenis kegiatan belajar mengajar menurut Brooks mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah pengulangan. Jadi siswa itu mengulangi ucapan yang keras setelah mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh gurunya. Dan suara itu harus sama dengan bentuk suara yang akan mereka tirukan. Yang kedua adalah infleksi. Infleksi itu adalah suatu ucapan muncul dalam bentuk lain saat diulangi. Yang ketiga adalah penggantian, atau satu kata dalam satu ucapan diganti dengan kata lain. Yang keempat, pernyataan kembali. Jadi siswa itu mengulang ucapan dan menunjukkannya kepada orang lain sesuai dengan instruksi. Yang kelima, siswa mendengarkan tuturan yang lengkap kecuali satu kata, kemudian mengulangi tuturan tersebut dalam bentuk lengkap. Nah, jenis metode pendekatan selanjutnya adalah respon fisik. Tujuan umum dari respon fisik total adalah untuk mengajarkan profesi lisan pada tingkatan pemula. Pemahaman adalah alat untuk mencapai tujuan, dan tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan keterampilan berbicara dasar. Nah, peran peserta didik ini adalah dalam respon fisik total ini memiliki peran utama sebagai pendengar dan pemain. Peserta didik memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Peserta didik juga diharapkan untuk mengenali dan menanggapi kombinasi baru dari item yang diajarkan sebelumnya. Kemudian peran guru ini sangat berperan aktif dan langsung dalam respon fisik total. Karena gurulah yang memutuskan apa yang akan diajarkan, siapa yang akan mencontohkan dan menyajikan materi baru, dan siapa yang akan memilih bahan pendukung untuk digunakan di kelas. Pendekatan selanjutnya adalah silent way. Nah, the silent way ini milik tradisi yang memandang belajar sebagai aktivitas pemecahan masalah, kreatif, menemukan, di mana pelajar adalah pelaku utama daripada pendengaran yang terikat itu. Nah, metode silent way ini juga terkait dengan seperangkat premis yang disebut juga dengan pendekatan pemecahan masalah untuk belajar. Tujuan umum dari silent way ini adalah untuk memberikan fasilitas lisan dan aural kepada siswa tingkat awal dalam elemen dasar bahasa target. Tujuan umumnya adalah untuk menetapkan pembelajaran bahasa sebagai kefasihan yang mendekati bahasa asli dalam bahasa target, dan pengucapan yang benar serta penguasaan elemen bahasa target ditekankan. Dan tujuan langsungnya adalah untuk membekali pelajar dengan pengetahuan praktis dasar tentang bahasa. Dan peran peserta didik ini diharapkan mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab.
Kemudian bab 3. Bab 3 ini poin pertama tentang bahasa komunikatif. Bahasa komunikatif ini adalah bahasa yang sempurna dan tidak terpengaruh oleh kondisi gramatikal yang tidak relevan seperti keterbatasan memori, gangguan, pergeseran perhatian dan minat, dan kesalahan atau karakteristik dalam menerapkan pengetahuannya tentang bahasa di kinerja aktual. Ciri-ciri pandangan komunikatif bahasa ini, yang pertama adalah bahasa adalah sistem ekspresi makna. Yang kedua, fungsi utama bahasa adalah memungkinkan interaksi dan komunikasi. Ketiga, struktur bahasa mencerminkan penggunaan fungsional dan komunikatifnya. Yang keempat adalah unit utama bahasa bukan hanya fitur gramatikal dan strukturalnya, tetapi kategori makna fungsional dan komunikatif seperti contoh sebelumnya. Tujuan dari pendekatan komunikatif itu yang pertama, tingkat integratif dan konten, itu tuh bahasa sebagai alat ekspresi. Yang kedua, tingkat linguistik dan instrumental, yaitu sebagai sistem semiotik dan objek pembelajaran. Yang ketiga, tingkat efektif dari hubungan dan perilaku interpersonal, bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan nilai dan penilaian tentang diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, tingkat kebutuhan belajar individu, pembelajaran remedial berdasarkan analisis kesalahan mereka. Yang terakhir adalah pendidikan umum, tingkat tujuan ekstra linguistik, yaitu pembelajaran bahasa dalam kurikulum sekolah. Pendekatan komunikatif saat ini pengembangan kemampuannya itu melakukan sesuatu dengan bahasa. Maka wacana yang harus menjadi pusat perhatian kita.